Tetapi Yesus datang mendekat dengan senyuman dan menaruh tangannya di atas kepala saya sambil berkata, "Jangan takut." Bunyi suaranya yang merdu menggugah hati saya dengan suatu perasaan bahagia yang belum pernah saya rasakan selama ini. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 11 Juni, judulnya Lihat Yesus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Petrus 5 ayat 5. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Di tengah kemunduran hidup, kita perlu memusatkan perhatian kepada Yesus dan apa yang Yesus nyatakan tentang kasih Allah bagi kita. Berikut pengalaman Ellen G. White dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 165-166. Seakan-akan saya sedang duduk dengan putus asa. Dengan kedua belah tangan saya menutupi wajah saya sambil berpikir begini. Jika sekiranya Yesus ada di dunia saat ini, maka saya akan pergi kepadanya, menjatuhkan diri saya ke kakinya, dan menyampaikan padanya segala penderitaan saya. Yesus tidak akan memalingkan diri dari saya. Yesus akan memberikan rahmat kepada saya dan saya harus mengasihi dan melayani Dia senantiasa. Pada saat itu, pintu terbuka dan masuklah seorang yang bentuk perawakan dan wajahnya tampan. Ia memandang kepada saya dengan belas kasihan dan berkata, "Engkau mau melihat Yesus? Ia ada di sini dan engkau dapat melihat Dia jikalau engkau mau. Bawalah segala sesuatu yang engkau miliki dan ikutilah aku." Saya mendengar hal ini dengan kesukaan yang tak terkatakan. Lalu dengan gembira mengumpulkan milik saya yang sedikit itu, semua simpanan saya yang kecil-kecil itu, lalu mengikuti penunjuk jalan saya itu. Ia membawa saya kepada sebuah tangga yang curam dan yang kelihatannya tidak kuat. Ketika saya mulai naik, ia memperingatkan saya supaya tetap mengarahkan mata saya ke atas. Jangan sampai saya menjadi pusing dan jatuh. Banyak orang lain yang menaiki tangga yang curam itu jatuh sebelum tiba di atas. Akhirnya, kami mencapai anak tangga terakhir dan berdiri di muka pintu. Di sini, penunjuk jalan saya menyuruh supaya saya meninggalkan semua barang-barang yang saya bawa itu. Dengan senang saya meletakkannya. Kemudian, ia membuka pintu itu dan menyuruh saya masuk. Dengan sekejap saja, saya sudah berdiri di muka Yesus. Tidak salah lagi, itulah wajah yang indah itu. Wajah yang berkemurahan dan mulia itu tidak mungkin dimiliki orang lain. Ketika pandangan Yesus tertuju kepada saya, dengan segera saya tahu bahwa Yesus mengetahui setiap hal kehidupan saya dan semua pikiran dan perasaan batin saya. Saya berusaha melindungi diri saya sendiri dari tatapan Yesus, merasa tidak sanggup menahan matanya yang menyelidik. Tetapi Yesus datang mendekat dengan senyuman dan menaruh tangannya di atas kepala saya sambil berkata, "Jangan takut." Bunyi suaranya yang merdu menggugah hati saya dengan suatu perasaan bahagia yang belum pernah saya rasakan selama ini. Saya terlalu gembira untuk mengucapkan suatu kata. Tapi dengan kebahagiaan saya yang tak terlukiskan itu, saya jatuh tersungkur di kaki Yesus. Sementara saya tersungkur, tak berdaya di sana. Pemandangan yang indah dan mulia lewat di hadapan saya. Dan tampaknya saya telah tiba di surga, tempat yang aman dan damai itu. Setelah kekuatan saya pulih kembali, saya bangun berdiri. Mata Yesus yang berkasihan itu tetap tertuju kepada saya, dan senyumannya mengisi jiwa saya dengan kegembiraan.
Hadirat-Nya memenuhi diri saya dengan penghormatan yang kudus dan kasih yang tak dapat diucapkan. Mimpi ini memberikan pengharapan kepada saya, dan iman, dan keindahan, serta kesederhanaan berharap pada Allah, mulai menjadi terang dalam jiwa saya yang gelap itu. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari The Desire of Ages, halaman 195. Setiap orang yang menerima air hidup dari Yesus dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seorang murid sejati bukan hanya menerima kasih Tuhan, tetapi juga membagikannya. Ketika kita mengalami perubahan hidup melalui Kristus, kesaksian kita dapat menuntun orang lain untuk datang kepadanya dan menemukan harapan yang sama. Kasih Yesus masih bekerja seperti dahulu. Yesus melihat nilai yang besar dalam setiap jiwa, bahkan ketika orang lain hanya melihat kelemahan dan kegagalan. Dan ketika seseorang benar-benar bertemu dengan Yesus, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.